Amin. Saya doakan yang suka membantu pembangunan masjid ini supaya diberikan rezeki yang berkah oleh Allah. Amin. Rumah tangga yang bahagia. Amin. Tapi kata bapaknya, sebenarnya kita baik-baik saja Ustaz kalau membantu masjid. Cuma yang pegang uang itu ibunya. Dan biasanya ibunya kalau kita sudah bawa uang ke masjid, apa kata ibunya? Pak, jangan banyak-banyak. Tak 2.000 mau. Kalau 2.000 bagaimana bisa bangun masjid? Ya ketahuilah bahwa yang menolong kita itu adalah apa yang kita belanjakan di hadapan Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menolong kita. Ya, sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala. Jadi boleh jadi juga kita ini sudah akan terkena penyakit corona, tetapi karena kita kasih masuk sumbangan di masjid 1 juta, maka tiba-tiba Allah jauhkan penyakit corona itu belok ke tetangga. Kenapa? Karena ternyata tetangga tidak mau kasih masuk uang di celengan kalau lewat di depannya. Jadi itu juga celengan itu ujian. Makanya saya bilang pergi ceramah tetap juga ada uang di kantongku. Ya kalau lewat pasti turun, kalau tidak lewat alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dia lewat ujian bagi kita. Ya makanya jangan kita ini celengan kalau lewat setiap hari Jumat itu lewat begitu saja, itu ujian bagi kita. Pikir. Ya kasih turun kok. Ya makanya bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lindungi bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Kita urus agama Allah, Allah akan urus semua urusan kita. Kalau kita penuhi agama Allah kebutuhannya, maka Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Kalau kita mampu belikan menara. Kita mampu belikan besi, kita belikan. Kalau tidak mampu kaca, jendela, tidak mampu tel, tidak mampu semen. Kalau tidak mampu semen, Ustaz, ada lagi yang lebih kecil, pasir. Kalau tidak mampu pasir, di mana sungai di sini? Ya cari sungai baru loncat ke situ. Ya. Buat apa hidup kalau tidak membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kita takut miskin dengan membantu agama Allah. Kenapa? Karena Allah yang kuasa memberikan kekayaan, Allah yang kuasa mencabut kekayaan itu. Ya maka, ya tapi saya yakin ibu-ibu di KB ini kalau suaminya berbicara mau menyumbang masjid, langsung didukung oleh istri. Amin. Karena kalau tidak didukung, maka Allah akan masukkan sesuatu bisikan ke dalam hati suaminya supaya berpikir menikah lagi. Ya, tetapi insya Allah, ya makanya kita selalu akan semoga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika Nabi hendak diisra mi'rajkan, itu Nabi waktu itu sedang ditinggal mati pamannya. Setelah itu ditinggal mati istrinya. Apa maksudnya? Apa pelajaran pertama dari peristiwa ini? Bahwa ternyata kita ini jangan bersandar kepada makhluk. Karena kalau kita bersandar kepada makhluk itu akan mati. Ketika pamannya masih hidup, maka Rasulullah bersandar kepada pamannya. Makanya tidak ada orang kafir yang berani memusuhi Rasul. Kenapa? Dia lihat pamannya. Apa kata pamannya? Wahai Muhammad, buat semaumu. Tidak akan membiarkan orang kafir mendekati. Itu kata pamannya. Begitu pamannya meninggal, orang sudah mulai berencana membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada lagi tempat bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang kekal kecuali Allah. Punya kita, uang kita beli mobil itu bisa hancur, bisa jatuh ke jurang. Beli kita rumah itu bisa kena gempa, 1 detik bisa hancur. Kalaupun tidak hancur,
kalau suaminya mati yang miliki istrinya. Ya, setelah suami mati maka istrinya menikah lagi. Ya, begitu juga istri. Kalau tinggalkan emas banyak-banyak, begitu mati maka yang dapat emas itu suaminya. Ya, kalau sudah menikah maka istri baru yang pakai. Maka ibu-ibu yang kalau pergi di pesta selalu bawa tok emas, maka sebelum mati ya sumbang memang ke masjid. Atau bila memang panitia masjid, saya ini kalau ternyata tahun ini saya mati karena corona, ada itu emas di rumah, itu semua untuk masjid. Kenapa? Karena kalau dia masuknya ke masjid, mungkin 1000 tahun yang lalu kita meninggal dunia, tetapi pahala kita masih mengalir sampai sekarang. Ini yang bangun masjid ini, ya mungkin 20-30 tahun yang akan datang, mungkin dia sudah di rumahnya terbaring tidur, tidak bisa ke masjid. Atau mungkin 100 tahun ke depan sudah tidak ada di dunia ini, tetapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Namanya pahala jariah. Dia tetap akan mengalir sepanjang masjid ini dipakai untuk beribadah kepada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sayang kepada orang tuanya yang sudah meninggal, maka datanglah ke panitia masjid. Wahai panitia masjid, apa yang bisa saya bantu? Oh, masjid kita ini belum ada menaranya. Berapa yang dibutuhkan untuk bangun menara? Sekian, ya ratus juta. Saya tanggung semua. Saya niatkan untuk bapak ibu saya. Maka bapak ibu kita mungkin sudah yang galau di dalam kuburnya, tiba-tiba datang cahaya, datang terang di dalam kuburnya, dan mulai saat itu setiap hari dia akan tersenyum. Datang malaikat, kenapa kamu tersenyum? Memang saya sudah meninggal dunia, tetapi alhamdulillah saya tinggalkan anak yang soleh. Memang sebelumnya dia hantu, tetapi karena dia dengar ceramah akhirnya dia jadi orang benar, sehingga dia membangun masjid dan pahalanya dikirimkan ke saya. Makanya tersenyum. Ada juga, kenapa kamu sedang menangis? Apa kata orang tersebut? Oh, saya ditinggalkan anak banyak, semuanya sukses. Satu kepala desa, satu camat, satu bupati, satu kepala lurah, tetapi tidak satu pun yang ingat kepada aku, tidak satu pun beribadah kepada Allah, tidak satu pun yang berdoa Allahumma ighfirli wali daya. Makanya beruntunglah yang punya anak yang dari kecil sudah tahu mengaji, yang masuk di TPA. Kenapa? Karena di TPA diajarkan Allahumma ighfirli wali daya. Ya Allah, ampuni dosa dan dosa kedua orang tuaku. Ya. Dan sama kalau misalkan kita tinggalkan anak, baru anak itu ternyata durhaka kepada Allah. Orang tua sudah enak-enak tidur di dalam kuburnya, dia nikmati fasilitas karena waktu di dunia dia sholat. Tiba-tiba datang malaikat mau perempuan, dia hantam kepala orang tua kita. Kenapa? Itu karena kamu tinggalkan anak yang kurang ajar. Begitu kamu meninggal, dia perebutkan hartamu. Antara kakak dan adik tidak lagi baku bicara sekarang. Kenapa? Karena persoalan warisan. Jadi ketahuilah kalau ada kakak dan adik bertengkar karena warisan, maka ketahuilah yang disiksa itu adalah kedua orang tuanya. Ya, maka beruntunglah kita yang memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan saya doakan semoga kita semua dianugerahi oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang seorang sahabat kepada Rasul, Ummi Qadaman, ibuku sudah meninggal dunia. Terus kata Rasul, kenapa kalau sudah meninggal dunia? Apa tasaddaq anha, apakah saya boleh bersedekah untuknya? Apa kata Rasulullah? Ya, tasaddaq, ya bersedekahlah untuknya. Kenapa? Karena pahala itu akan sampai. Terus kalau ternyata kita ini bersedekah untuk orang tua kita, kita apa?
Apakah kita tidak dapat pahala? Ternyata Allah juga tidak mengurangi pahala dari kita. Artinya bahwa kalau kita bangun masjid pahalanya sekian dan kita hadiahkan semuanya untuk orang tua kita, maka sebanyak apa yang kita hadiahkan kepada orang tua kita, maka sebanyak itu juga pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya yang sudah misalkan ada orang mati ingin mengajikan, jangan berpikir enak dibacakan Al-Quran kita yang berkeringat dia yang dapat pahala. Tidak, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala yang serupa. Kenapa? Karena Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itu pelajaran pertama dari peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena orang-orang Mekah sudah berencana membunuh Nabi kita, makanya Nabi kita lari ke Taif. Dia berdakwah ke Taif berharap agar supaya penduduk Taif mau beriman dan menjadi pelindung Nabi kita. Ternyata dilempar oleh penduduk Taif. Bukan disambut kalau kita sekarang ceramah enak. Begitu kita datang disambut dengan air. Saya mau sebut kue tetapi belum ada kue. Ada kue mungkin di dalam. Ya, orang sekarang berdakwah enak. Datang berdakwah Assalamualaikum, pulang dikasih amplop. Tetapi dulu datang berdakwah disambut pakai batu, pulang berdarah-darah. Ya, kalau kita ustaz-ustaz sekarang kalau pulang berdarah-darah paling pulangnya jatuh dari motor. Kalau Rasulullah dulu disambut batu, ya Rasulullah sampai berdarah-darah. Turun malaikat, wahai Muhammad, kalau sampai darahmu menyentuh tanah, saya letakkan penduduk Taif. Itu saking marahnya malaikat. Wahai Muhammad, kalau sampai darahmu menyentuh tanah, saya letakkan penduduk Taif. Itulah makanya Rasulullah itu kalau berdarah dia tahan darahnya, dia ambil tobat. Kenapa? Satu tetes saja menyentuh tanah, Allah letakkan penduduk Mekah. Dan ternyata Rasulullah itu sayang. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni penduduk Taif, ampuni mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu apa yang saya bawakan kepada mereka. Dan ternyata ada juga yang beriman, satu orang, itu seorang budak, hamba sahaya. Ya, jadi kalau kita berdakwah meskipun satu orang yang beriman, alhamdulillah. Ya, kalau 100 orang kita ceramai cuma satu yang percaya, tidak apa-apa. Kenapa? Kata Rasul, ya, satu orang beriman karena kamu khairun minad dunya wa ma fiha. Ada satu orang beriman karena kamu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan berdakwah ini bukan cuma tugas ustaz, tugas kita semua. Kalau kita tahu tentang jilbab, bahwa jilbab wajib, maka sampaikan kepada yang belum berjilbab supaya dia juga pakai jilbab. Ibu-ibu sekarang kalau sudah berjilbab, sudah konsisten, mulailah mempengaruhi temannya yang belum berjilbab. Ya, mulai ditakut-takuti. Kalau ada orang jadi takut kepada Allah karena kita, maka ketahuilah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu, apalagi kalau bisa kita mempengaruhi banyak. Sekurang-kurangnya kita berpengaruh di dalam rumah tangga kita. Ya, kalau bapak-bapak pengaruhilah istrinya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mulai dari sekarang begitu sampai di rumah, wahai istri, kamu harus sholat. Ya, bagaimana kalau istrinya tidak mau? Kadang-kadang, apakah suamiku? Kamu urusan bukan suruh saya sholat, urusan siapkan saya berbelanja di pasar. Ya, tetap sabar. Kenapa? Kata Rasulullah, ternyata dengan kesabaran Rasulullah itu membuahkan hasil. Ya, Rasulullah dilempar batu sabar. Datang kabar gembira dari Allah, wahai Muhammad. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, ternyata kamu lihatnya ada satu saja yang beriman, tetapi ada yang tidak terlihat, wahai Muhammad. Ternyata ketika kamu sampaikan dakwahmu, ada satu orang jin hadir di situ.
Ya, ada satu orang jin hadir dijelaskan dalam Al-Quran, "Uhiya ilayya anna mustama'a nafarun minal jin." Ya, bahwa ada hadir satu jin. Ya, inna sami'na Qur'anan ajaban, dan jin itu berkata, kami dengar kalimat-kalimat yang bikin kami kagum, kata jin. Kemudian jin itu kembali ke kaumnya dan dia Islamkan semua kaumnya. Jadi boleh jadi di sini tidak ada yang percaya kalau kita ceramah, tetapi ketahuilah bahwa di balik yang hadir ini ada juga makhluk lain yang hadir. Ya, karena setiap kita itu ada namanya jin pengikut, ada namanya jin qarib. Ya, jadi kalau 100 orang yang hadir di sini yang paling kurang yang hadir itu 200. Kenapa? Karena jinnya 100. Dan jin qarib itu akan mengikuti kemana kita pergi. Pergi kita di pantai, di pantai. Pergi kita ke diskotik, joget-joget di diskotik. Makanya kadang ada orang yang sudah mati, tetapi ternyata dia jadi pocong malamnya. Ya, dia kasih takut-takut orang. Sebenarnya yang jadi pocong itu bukan orang yang sudah mati itu, tetapi jin qaribnya. Karena kalau kita sudah mati, boleh jadi jin qarib kita itu belum mati. Ya, sehingga dia lah yang karena kerjaannya kita di dunia kerjain orang, sehingga jin qarib kita juga terlatih kerjain orang. Setiap hari kita ini suka ganggu orang, kasih takut-takut orang, akhirnya kita juga terlatih kasih takut-takut orang. Mati kita, dia yang lanjutkan perjuangan kita. Makanya begitu ada orang yang mati datang, ya dengan muka kita, dengan gaya kita. Begitu juga kalau ya ada orang kesurupan biasa, oh si anu masuk ini kayak bicaranya, si ini, ya dia juga oh saya sini. Padahal bukan orang itu, mas. Coba pergi lihat di situ, ada di situ. Kenapa bisa ada di dalam? Ternyata pergi di situ enak dia orangnya nonton TV. Tapi kenapa ada di dalam sini? Bukan dia yang di dalam, jinnya yang masuk ke situ. Kenapa? Karena ternyata jin itu, jin misalkan jin saya, karena jangan kira bahwa saya juga tidak punya jin sini, kita punya jin kembaran. Andailah kelihatan maka khusus bapak-bapak ibu-ibu bedakan mana Ustaz Ihsan mana jin. Iya. Ya maka kita semua punya jin pengikut. Ya. Dan ketahuilah jin saya bisa menyakiti bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kapan itu? Ketika kita terlalu banyak memuji orang lain tanpa mengikutkan pujian kepada Allah. Makanya nenek-nenek kita dulu itu ketika anak kita sakit panas, biasakan anak kita panas. Apa kata nenek-nenek kita dulu? Ambil anakmu nak, baru tempel ke badanmu supaya turun panasnya. Apa maksudnya? Dan biasanya yang disuruh itu bapaknya bukan ibunya. Kenapa bapaknya yang disuruh bukan ibunya? Karena yang paling berpotensi membuat anak menjadi sakit itu adalah bapaknya. Kenapa? Kalau ibunya tidak bisa, karena selalu kontak. Yang berpotensi bapaknya. Bapaknya jarang peluk-peluk cium anaknya, tetapi dia malah sering memuji anaknya. Kata Nabi, pujian yang berlebihan kepada seseorang tanpa diikutkan pujian kepada Allah, maka itu namanya sihir. Jadi kadang bapak itu dia sihir sendiri anaknya. Ya, oh anak saya ini, anak saya ini tidak memuji nama Allah, ya maka tunggu anak itu ya tidak lama akan sakit. Makanya kadang anak-anak itu lagi gendut-gendut, yang gendutnya ini anak itu sebentar panas jadi kurus anaknya. Ya, jadi ketahuilah bahwa ya pujian yang diberikan kepada orang tanpa mengikutkan nama Allah, maka itu bisa memberikan penyakit. Jadi kenapa harus ditempelkan ke badan? Itu kan dicocok-cocokkan saja oleh orang tua kita dulu. Kenapa ditempelkan? Karena ternyata kata Rasul, ketika anak itu sakit maka yang masuk jin bapaknya ke dalam tubuhnya. Begitu anak itu masuk, maka dia harus tersentuh dengan sesuatu yang ada pada bapaknya. Apakah teringatnya? Begitu dari bapaknya itu masuk, maka jin itu otomatis akan keluar. Maka ada riwayatnya ini.
Ada seorang anak yang sakit, sudah keliling negara berobat tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pasrah sang bapak, pasrah mamanya. Jadi apa mau dibuat ini sama anak? Ini anaknya tidak bisa bangun. Dan seluruh dokter sudah menyerah. Sehingga dipanggil Syekh, mungkin Syekh bisa doakan. Apa kata Syekhnya? Ya, apakah kamu suka memuji anakku? Ya, saya suka memuji. Ya, coba kamu berwudu. Kemudian sisa air wudumu itu kamu ambil baru kamu minumkan ke anakmu. Kemudian sapukan ke anakmu. Begitu dia lakukan itu, begitu anaknya minum air sisa dari bapaknya, langsung anaknya itu sembuh seketika. Ternyata anaknya itu sakit itu karena pujian yang berlebihan dari bapaknya yang tidak memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau berdakwah maka harus sabar. Ya, harus sabar kita karena kita ini berdakwah yang memberikan hidayah tentang Allah. Ya, kata Rasul, innama anak balaghun mubin. Saya ini hanya menyampaikan persoalan kamu percaya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi tidak memiliki hidayah. Makanya Nabi pernah berkata pamanku katakan la ilaha illallah. Ini pamannya Abdul Muthalib. Ya, pamannya Abu Thalib itu sudah meninggal dunia, tetapi belum masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, urusanku di akhirat urusanku. Kenapa Rasulullah paksa pamannya? Karena ternyata Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita kalau tidak diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kenapa dia mau agar supaya Islam ini menyebar ke seluruh dunia, agar supaya Rasulullah bisa menolong semua umat manusia. Kenapa Rasulullah akan terhalang menolong kita kalau tidak diikat dengan la ilaha illallah? Makanya kata Rasulullah, pamanku ucapkan la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah, urusanku di akhirat adalah urusan. Karena kalau Rasulullah sudah punya paten menolong kita dengan la ilaha illallah, meskipun kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah masih bisa selamatkan kita. Bagaimana? Dimandikan kita di telaga Rasul, biar kita dibakar 1000 tahun di dalam neraka, tetap api neraka tidak akan mampu memberikan rasa sakit sedikit pun kepada kita. Inilah yang dikejar oleh orang-orang yang suka memperingati Maulid. Isra Miraj, kenapa kamu datang? Karena kita mau mengandalkan sholat kita kadang terlambat. Kita mau andalkan puasa, susah. Kenapa? Apalagi kalau ibu-ibu ya datang bulannya, akhirnya tidak jadi puasa. Begitu habis Ramadan mau dibayar, lahir lagi anaknya. Ya, akhirnya masuk Ramadan masih menyusui, ada lagi utangnya. Akhirnya tahun berikutnya mau bayar, bukan dibayar malah tertambah utang tahun lalu. Maka susah kita andalkan dengan puasa kita. Maka yang paling tidak bisa kita andalkan adalah kecintaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang sahabat, ya Rasul, kapan kiamat? Kata Rasulullah, kenapa kamu tanya-tanya kiamat? Apa persiapanmu? Apa kata Rasulullah? Apa kata orang tersebut, ya Rasul, saya ini tanya kapan kiamat supaya saya bisa berikan persiapan. Ya, apa yang sudah kamu siapkan, ya Rasul? Untuk saat sekarang saya belum punya apa-apa kecuali saya berani menyatakan bahwa saya cinta kepadamu, ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Maukah kalian tahu, wahai sahabatku, siapa orang yang akan bersamaku di surga? Orang inilah yang akan bersamaku. Kenapa? Karena dia cinta kepadaku. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersanding dengan orang yang dicintainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Ya, jadi kita ini kenapa kita suka berkumpul begini? Supaya kita mendapatkan pengakuan cinta dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ketika kita bersalawat, apakah Rasulullah dengan? Apa kata Rasulullah? Tidaklah umatku bersalawat kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku dan saya jawab salam umatku. Makanya kita ini kalau memberi salam lain,
Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa maksudnya assalamu alayka ya Rasulullah? Itu berarti assalamu alayka itu berarti berhadapan. Assalamu alayka itu seakan-akan Rasulullah tidak mati. Ya, berhadapan. Bukan assalamu alaihi, ya Allah berikan salam kepadanya, tetapi ya Rasul salam kepada apa maksudnya? Ya, kita ini kalau berhadapan seseorang assalamu alayka, assalamualaikum. Kenapa berhadapan? Ya, harusnya kalau kepada Rasul assalamu alaihi. Ya, assalamu ala Rasulillah, tapi kita juga assalamu alayka. Ya, itu menandakan bahwa Rasulullah hadir bersama kita ketika kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita rajin bersalawat kepada Nabi kita, maka apa jaminan Allah? Apa jaminan Allah? La mu'adzibuhum wa anta fihi. Wahai Muhammad, saya tidak akan hukum umatmu sementara kalau kamu masih bersama-sama dengan mereka. Kalau kita masih rajin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak putus salawat, maka insya Allah Allah akan jauhkan penyakit corona dari kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi setelah itu Nabi di-Isra Mi'rajkan. Nabi ketika Isra Mi'raj itu yang menembus langit pertama. Bintang galaksi itu adanya di langit pertama, tidak ada di langit kedua. Apa maksudnya? Sampai sekarang ilmuwan tentang itu belum berhasil menembus galaksi yang paling jauh. Ya, bahkan jumlah galaksi sekarang itu yang triliunan. Kenapa disebut triliunan? Karena ilmuwan sekarang belum mampu menghitung berapa sebenarnya galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi itu adalah susunan tata surya yang itu bintang-bintangnya. Karena galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi terdiri dari matahari, bumi, bulan. Nah, inilah galaksi kita, dan setiap galaksi punya matahari masing-masing. Jadi sebenarnya itu bukan cuma satu matahari. Setiap galaksi punya mataharinya masing-masing. Dan kita berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi yang paling dekat dengan bumi itu adalah galaksi Andromeda. Berapa jarak antara bumi dengan galaksi Andromeda? Itu jaraknya 2,3 tahun kecepatan cahaya. Bayangkan, 2,3 tahun kecepatan cahaya baru kita bisa mampu melintasi bumi ke galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda. Padahal itu galaksi paling dekat. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Artinya 300.000 km per detik untuk menembus antara bumi ke galaksi Andromeda itu membutuhkan waktu yang 2,3 tahun, 2.300 tahun kecepatan cahaya. Artinya saking jauhnya. Makanya ilmuwan sekarang belum mampu menembus galaksi-galaksi yang lain. Ya, tetapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu sudah mampu menembus ujung langit. Ya, sampai di langit pertama dunia. Ya, dan langit pertama dunia ternyata ada pintunya dan dijaga oleh malaikat. Maka Jibril berkata, "Assalamualaikum, buka pintu langit pertama." Kata penjaga pintu langit yang malaikat, "Ya, siapa yang harus saya bukakan?" Apa kata malaikat Jibril? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat penjaga langit? Alaysa qad ursil. Apakah sudah diutus beliau? Kata ursil, apakah Rasulullah itu sudah diutus, sudah saatnya diutus? Apa kata malaikat Jibril? Kata ursil, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat membuka pintu dan mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Bersalam kepadamu wahai Rasulullah, sebaik-baik semulia-mulia tamu yang disambut. Jadi malaikat menyambut Rasulullah dengan pengagungan, dengan kemuliaan. Tidak ada tamu yang lebih mulia datang ke langit pertama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, begitu saya masuk ke langit kedua, maka gemuruh tasbih, tahmid dan takbir mulai bergema.
mulai suara itu kedengaran besar-besaran sampai langit ketujuh. Begitu sampai di langit ketujuh, naik ke alam ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha kemudian mulai hilang semua suara tersebut. Hilang kenapa? Karena Sidratul Muntaha tempat berhentinya yang dari bawah ke atas. Bahkan pujian tasbih berhenti di Sidratul Muntaha, tidak mampu melewati Sidratul Muntaha. Tetapi Rasulullah mampu melewati. Malaikat Jibril tidak mampu melewati, tetapi Rasulullah tetap masuk ke alam mustawa. Begitu sampai di alam mustawa, apakah maka kata Rasulullah, mulailah terdengar suara yang maha bijaksana. Suara itu berkata, mendekatlah wahai Muhammad. Ya, singkirkan ketakutan. Ternyata Allah yang menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah melihat Rasulullah dengan tatapan matanya. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah melihat dengan hatinya. Tetapi yang lebih kuat Rasulullah melihat dengan matanya langsung. Kenapa? Karena Rasulullah juga mulai ragu waktu itu. Nabi Musa saja mau melihat Allah tetapi tidak bisa melihat. Apakah yang saya lihat tadi benar-benar adalah Allah? Maka kata Al-Quran, Al-Quran kuatkan, maka zabal fu'adu lima ra'a. Hatimu tidak bohong wahai Muhammad atas apa yang kamu lihat. Kenapa? Nabi kita punya pengkhususan. Allah panggil seluruh nabi dalam Al-Quran ini dengan namanya. Ya Zakaria, hunalika da'a Zakaria Rabbi. Itu dalam Al-Quran semua nabi dipanggil dengan namanya. Ya Musa, ya Harun, ya Daud, semua nabi dipanggil dengan namanya. Coba cari di dalam Al-Quran yang dimana Allah memanggil nabi dengan namanya, tidak ada. Tetapi Allah memanggil nabinya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Tidak ada yang memanggil ya Muhammad. Kenapa? Pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, kata Allah, la tad'u nabiyyakum kadwa'i ba'dukum ba'da. Jangan kalian panggil Nabi seperti kalian panggil satu sama lain. Oh Cika, ya. Oh Patel, ya. Oh Muhammad. Jangan. Makanya ulama kita mengikutkan kata Sayyidina Muhammad. Kenapa pengagungan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bisa saja, tetapi mana pengagungan kita kepada Nabi kita? Maka kita panggil dengan keselamatan atas diri Muhammad. Maka ulama kita memasukkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Jadi ada pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tad'u nabiyyakum kadwa'i ba'dukum ba'da. Ya, jangan panggil Nabi seperti kalian panggil satu sama lain. Kita panggil orang lain dengan namanya, maka kita panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikutkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sampai di langit, ya di alam mustawa, Allah panggil Nabi kita mendekat, singkirkan ketakutan wahai Muhammad. Ya, maka kenapa Allah panggil untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Tetapi ternyata setelah itu tidak ada lagi Isra dan Mi'raj. Tidak ada lagi Isra dan Mi'raj waktu itu. Apakah Rasulullah tidak sedih lagi? Tidak ada masalah setelahnya. Ada masalah, banyak masalah Rasul. Tetapi terselesaikan dengan satu kali sholat. Ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Tahukah kita itu kalimat apa? Itu kalimat diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Allah berkata, mendekatlah wahai Muhammad, mendekatkan diri, singkirkan ketakutanmu. Maka Rasulullah mendekat sampai dalam riwayat antara Allah dan Rasulnya itu cuma jarak satu busur panah. Saking dekatnya, kemudian Rasulullah langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala pujian, kemuliaan, keberkahan hanya untuk Engkau ya Allah. Ya. Itu siapa yang katakan
itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata, ya. Kemudian Allah berkata, assalamu alayka ya syaralai ayat murangkan salat ibadulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah kepada Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi kita berkata at-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatu lillah, maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan keselamatan atas wahai Nabi. Ya, dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepadamu. Ternyata Rasulullah tidak egois. Allah mengatakan keselamatan untuk wahai Nabi. Rasulullah malah mengikutkan umatnya. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan juga untuk umatku ya Allah. Dan keselamatan untuk orang-orang yang soleh. Itu saking perhatiannya Nabi kita kepada kita. Bahkan sebelum matinya Rasulullah katakan, alaikum bisolah, jaga sholatku. Ya, kenapa kita ini dia juga sholat oleh Nabi kita? Karena Rasulullah sayang kepada kita. Karena ada sebenarnya hakikat sholat ini yang kita tidak paham. Kita ini berdoa saja mau bahagia dunia akhirat, tetapi Allah Rasulullah suruh kita sholat tetapi kita tidak mau sholat. Para kunci kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mau sujud kepada Allah. Dalam Al-Quran paling tidak ada 5 keutamaan orang yang sholat, yang bagus, yang benar sholatnya. Apa itu? Yang pertama kata Al-Quran, kalau benar sholatmu, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau benar sholatmu, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang kamu hadapi. Ya, kira-kira ada orang kalau misalkan dapat masalah ada jalan keluar. Ada orang seperti itu? Tidak ada. Ya begitu kita punya utang, datang yang nelpon, halo, saya mau datang ke rumah Anda menagih utang. Tapi belum ada uang, pokoknya tidak, ini sudah jangan nelpon, saya mau datang. Ternyata tahun ini adalah tahun corona, ini datang lagi. Kebetulan kami juga sekeluarga kena corona. Daripada saya juga sekeluarga yang mati, datang ke sini supaya pergi mati. Apa kata penelponnya, penagihnya? Kalau begitu sembuh pagi dari corona baru saya datang. Ya, apa kata orang itu? Tidak datang. Kalau tidak datang, saya yang datang ke rumah Anda. Karena saya takut kepada Allah, jangan sampai saya mati baru utang saya masih ada. Maka saya pasti datang. Bukan di situ. Saya bilang yang penagihnya jangan tidak datang. Ya, tidak saya datang. Ya daripada saya punya utang, apa kata penagihnya? Jangan pergi datang, lunas utang tak. Asalkan jangan pergi datang. Coba bayangkan solusi ada. Maka tidak akan ada masalah ketika Allah siapkan solusi, dan itu jaminan bagi mereka yang benar sholatnya. Kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Kita ini galau karena apa? Karena tidak ada uang. Kenapa kita pusing? Mau beli mobil baru tidak ada uang. Itu galau namanya. Kenapa kau pusing? Saya ini sudah 30 tahun umurku belum menikah. Kenapa tidak menikah? Itu karena terlalu tinggi uang panai. Mana kali? Ya. Jadi galau. Kenapa? Karena tidak ada uang. Ya belum pernah ada orang. Kenapa kau galau? Itu karena banyak sekali uangku, tidak tahu mampu apa itu uang. Ya belum ada yang seperti itu. Kalau rezeki lancar, insya Allah hilang kegalauan itu. Dan kalau benar sholatmu, maka ya ja'allahu makhraja, Allah siapkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadi Ustaz saya sudah sholat tetapi ternyata rezeki masih susah. Ya maka itu berarti sholat kita masih belum benar. Karena kalau benar sholatmu kata Allah, Allah pasti jamin rezeki. Jadi kalau mau ukur apakah sholat kita sudah bagus, maka perhatikan apakah rezeki kita sudah lancar, apakah masalah kita cepat teratasi. Kalau tidak, maka perbaiki sholatmu kata Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, orang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan orang yang benar sholatnya
Dan orang yang takwa, mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Itu jaminan pertama. Al-Quran, ini Al-Quran yang katakan. Jangan kenapa, karena kita ini kadang kalau Al-Quran yang katakan tidak percaya. Begitu Al-Quran bilang pakai jilbab, tidak mau pakai jilbab. Begitu corona bilang pakai masker. Ini orang lebih percaya kepada corona daripada kepada Al-Quran. Jadi ini Al-Quran yang katakan. Yang kedua, kalau benar salatmu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan membuat orang yang salat itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji, apa itu munkar? Munkar itu adalah merampok, mencuri. Yang beda dengan fahsya. Fahsya itu adalah ada di zaman fahsya. Misalkan ada suami sudah ada istrinya, baru masih suka mengkode-kode gadis, itu namanya fahsya. Maka kalau ada bapak-bapak di sini, ya sudah rajin sholat masih suka mengkode-kode gadis, itu berarti dia masih fahsya, berarti belum benar sholatnya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang suaminya seperti itu, suruh perbaiki sholatnya. Begitu juga bapak-bapak, kalau ternyata ada ibunya rajin di sholat masih suka bergosip, itu juga tanda-tanda bahwa belum benar sholatnya. Jadi kalau ada ibu-ibunya masih suka bergosip, suruh rajin sholat, suruh perbaiki sholatnya. Karena sekiranya bagus sholatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mampu mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jaminan Al-Quran bagi mereka yang benar sholatnya. Dalam Al-Quran dikatakan, hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa maksudnya? Bahwa orang yang benar sholatnya, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah? Apakah doa kita sudah cepat dikabulkan oleh Allah? Kalau masih terhalang doa kita, itu berarti sholat kita masih belum benar. Ya, karena seyogyanya orang yang benar sholatnya, permohonannya pasti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi nambah bapak-bapaknya, tapi saya ada permohonanku dari dulu Ustaz, padahal rajinnya sholat tidak terkabul. Apa itu? Saya itu setiap sholat selalu berdoa, ya Allah, jadikan apa? Ya, berikan yang kemampuan istri saya untuk mengizinkan saya menikah lagi. Tapi tidak terkabul-kabul sampai sekarang, padahal saya rajin sholat. Ya, tunggu dulu. Apa dulu doanya istrinya? Ya, karena siapa tahu doanya istrinya bertentangan dengan doa kita. Siapa tahu istrinya berkata, ya Allah, jadikanlah saya yang pertama dan terakhir untuk suami saya. Baru ternyata sholatnya ibunya lebih bagus daripada sholatnya bapaknya. Akhirnya yang dikabulkan yang mana? Yang dikabulkan doanya istrinya. Makanya ibu-ibu nanti ini kalau sholat berjamaah di rumah baru bapaknya pimpin doa, jangan diaminkan kalau tidak keras. Ya saya amin. Ya, kalau bapaknya berdoa pelan-pelan, kasih tahu kemana, kasih keras. Tidak mau kami kalau tidak keras. Karena jangan sampai lain-lain minta, kalau kita yang aminkan. Ya, jadi ya makanya ada ceritanya, ada seorang suami itu berdoa karena kasih keras dengan istrinya. Akhirnya dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ditanya dia kenapa pertamanya hasanah kedua Fatimah. Ustaz ini tidak tahu bahwa saya itu punya dua istri. Nanti kalau nama istri pertama saya namanya Hasanah, yang kedua namanya Fatimah. Kalau saya sebut Hasanah dua kali tidak sebut Fatimah, bisa-bisa ya malam Jumat sebentar saya tidak diizinkan masuk oleh istri saya. Nah, inilah pentingnya pemahaman bahasa Arab. Bahwa itu doa Hasanah itu bukan nama, tetapi dia adalah kebaikan. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jangan kemudian berdoa karena kebetulan dia istrinya sebut cuma namanya istrinya.
Ya, maka jaminan Al-Quran yang pertama, kalau benar sholat maka dijadikan menjadi orang baik. Jadi kalau ada orang yang jahat di kampung kita ini, mungkin masih suka mabuk-mabukan, tetapi dia masih sholat Jumat, itu masih berpotensi jadi orang baik. Kalau ada di kampung kita ini suka gosip, tidak pernah ke majelis taklim, tidak topi sholat, sholatnya nanti 1 kali 1 tahun, 2 kali 1 tahun, Idul Fitri, Idul Adha, makanya kudunya selalu baru, karena 2 kali 1 tahun dipakai. Kemudian ya, kalau dia seperti itu jangan dihina. Kenapa? Karena dia itu masih berpeluang jadi orang baik. Sepanjang dia masih sholat masih berpeluang. Makanya kata Al-Qur'annya, as-sholat tanha. Di situ kata ulama itu fi'il mudhari. Artinya akan menjadikan orang baik. Kapan itu? Kalau tidak sekarang, maka dia akan menjadi baik di masa yang akan datang. Jadi jangan juga kita berkata, saya ini sudah sholat tetapi masih suka bergosip. Sekali jangan maka sholat. Tetap sholat, perbaiki sholatnya. Kalau tidak berubah sekarang, maka Allah akan ubah di masa yang akan datang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jaminan Allah kalau benar sholatmu. Ya, karena ini yang ketiga ini Allah akan kabulkan. Dan hebatnya lagi, bahkan doanya yang aneh-aneh dikabulkan juga oleh Allah. Kalau benar sholatnya, bahkan doanya mustahil akan dikabulkan Allah. Contohnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ya rambutnya sudah putih, istrinya juga sudah putih rambutnya, dan diponis oleh masyarakat setempat bahwa istrinya itu mantul istrinya. Kemudian dia berdoa, ya Allah kasih surga keturunan kuno. Kira-kira masuk akal tidak? Ini istrinya mandul, kemudian rambutnya sudah putih, akhirnya sudah mana bau, sudah kadaluarsa. Ya. Kemudian dia minta anak, karena belum ada anaknya. Tapi dia benar sholatnya. Kemudian dia minta dalam sholat. Ini dalil bahwa boleh meminta dalam sholat. Yang penting jangan pakai bahasa Indonesia, dalam hati saja. Kecuali mampu bahasa Arab boleh. Ya, tapi kalau tidak pakai dalam hati saja. Kenapa tidak boleh bahasa Indonesia di dalam sholat? Jadi Nabi Zakaria berdoa, dia abadikan doanya dalam Al-Quran. Ini juga bisa jadi doa orang yang belum memiliki keturunan. Apa doa Nabi Zakaria? Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, orang-orang sudah memvonis kami pasti tidak bisa punya anak, tetapi saya tinggalkan perkataan mereka, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kami hanya mengharap keturunan darimu, keturunan yang baik. Ya, coba pikirkan, coba kita kembali ke ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria berdoa di mihrab sholat, sementara sholat dia berdoa minta keturunan, istri sudah menopause, istri mantul, tetapi dia meminta dalam sholat dan benar sholatnya, maka malaikat langsung datang diutus oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun fil mihrab. Maka malaikat datang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Dia masih berdoa, dia masih sholat. Artinya saking cepatnya itu. Dia berdoa dalam sholat. Kemudian jawabannya langsung datang seketika. Dan hebatnya lagi datang dengan namanya. Ya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah berikan kamu keturunan lengkap dengan namanya. Yubashshiruka bi Yahya. Namanya adalah Yahya. Ya, namanya adalah Yahya. Ya, ini juga bisa jadi doa kepada kita kalau mau memiliki keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Paling bagus dia kalau diminta di 2 tempat. Apa itu? Pertama, ketika ia kena wudu wa ia kena nasta'in. Ya, ia kena wudu di sekilas tidur bi hablillah dzurriyyatan thayyibah.
iyyaka nasta'in. Bisa juga diselesaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, berdoa dulu di situ. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian kapan lagi paling bagus ketika berdoa ketika sujud? Ya, di sujud terakhir jangan cepat-cepat bangun. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba di hadapan Tuhannya adalah ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsarul du'a'akum, maka perbanyak doa ketika sujud. Maka kita kalau sujud perbanyak doa. Ya. Dan kita itu kadang mengeluh sakit kepala. Ustaz, saya ini suka sakit kepala. Itu kalau datang itu ulama, Ustaz, saya sakit kepala sering. Apa kata ulama? Perbanyak sujudmu. Kenapa? Ternyata posisi paling menyehatkan dalam hidup ini, dalam kehidupan manusia adalah ketika posisi sujud. Ketika kita berdiri, maka jantung akan kesusahan memompa darah ke otak. Ketika kita mungkin kepala di bawah, jantung akan kesusahan memompa darah ke kaki. Ya. Dan tidak ada posisi yang paling mudah jantung memompa darah ke seluruh organ tubuh kecuali posisi sujud. Kenapa? Karena ketika posisi sujud, maka jantung berada pada posisi teratas. Jantung ketika berada pada posisi teratas, dia akan lebih leluasa memompa darah ke seluruh organ tubuh manusia. Makanya Rasulullah itu manusia paling sehat. Nabi kita itu cuma 2 kali sakit. Satu sakit panas, itu aja. Satu sakit kepala ketika kena sihir. Dan kedua sakit panas menjelang wafat, itu sakit yang wajar. Panas sebelum mati itu dibutuhkan supaya darah membeku, malaikat datang mencabut nyawa, maka tidak terlalu sakit pencabutan nyawa itu. Ya. Jadi makanya Nabi panas, bahkan 2 kali lipat panasnya, supaya Nabi tidak rasakan sakitnya mati. Itu pun Nabi tetap merasakan. Ya, Nabi tetap merasakan sampai keluar keringat dinginnya Nabi ketika dicabut ruhnya. Padahal itulah pencabutan paling lembut yang pernah dilakukan oleh malaikat pencabut nyawa, tetapi tetap dirasakan. Kenapa Rasulullah sampai rasakan sakitnya mati? Ternyata Rasulullah ketika malaikat mulai mencabut nyawanya dan dia rasakan sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan sakitnya sakaratul maut umatku biar saya yang tanggung semua. Maka Rasulullah tetap dia rasakan karena dia tanggung sakitnya umatnya. Makanya kita kenapa? Yang apakah sakaratul maut sakit-sakit? Tetapi pertama kita tidak akan rasakan kalau kita beriman. Kenapa? Karena pertama Rasulullah sudah ambil sebahagian. Yang kedua, sebelum mati, kalau orang menuju surga, maka akan nonton film dulu. Diperlihatkan surga. Kebayangkan diperlihatkan surga. Diperlihatkan Nabi Yusuf saja orang sampai iris tangannya. Orang iris tangannya tidak rasa. Ya, itu kan saking gantengnya Nabi Yusuf. Makanya sekarang belum pernah ada orang seganteng itu. Ya, kalau ada orang sekarang sombong-sombong merasa paling ganteng itu belum seberapa. Buktinya kalau mau uji kegantengan, coba misalkan kasih di suruh lihat mukanya baru cubit. Kalau dia masih rasa sakit berarti ya kita itu belum ganteng. Beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata Allah ciptakan 1000 kegantengan. Ya, ini 100 kegantengan, 100%, itu 99% untuk Nabi Yusuf semua. 1% untuk kita. Itu pun sudah luar biasa. Itu pun 1% dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi seluruh dunia. Ada Tommy artis Korea di sini. Ada Tommy artis Jepang, ada Tommy artis Cina. Itu pun sudah ganteng. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang dia sendiri 99%, kita bersama cuma 1. Makanya jangan sombong. Kenapa kita tidak sholat? Karena ganteng. Ya, jangan sampai ada orang tidak sholat karena ganteng. Ya, Nabi Yusuf itu ya orang terpesona dengan kegantengannya. Ya. Makanya kalau Nabi Yusuf saja ditangkap tidak terasa sakitnya dia iris tangannya. Bagaimana ketika surga diperlihatkan, baru dicabut
dicabut ruh, maka tentu mati memang sakit, tetapi karena terlena dengan surga maka tidak terasa sakitnya. Yang terasa itu adalah orang yang tidak sholat, yang terasa itu orang yang tidak puasa kalau Ramadan. Kenapa? Diperlihatkan neraka. Begitu lihat neraka maka langsung dicabut. Makanya kan orang dicabut ya, maka di hati yang tidak sholat ya. Jadi kalau benar sholatnya maka Allah dengarkan doa. Kalau benar sholat kata Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, pasti akan tenang hatimu. Kalau ada orang ibu-ibu pergi suaminya galau takut, itu berarti bahwa belum benar sholatnya ya. Kenapa takut nanti sebaran ayatnya suamiku ya. Jadi kalau kita masih belum merasakan ketenangan, maka itu berarti sholat kita masih belum benar ya. Karena apakah sholat itu zikir? Ya, aqimis sholata dzikri, kata Allah. Tunaikan sholat untuk mengingat, untuk berzikir kepadaku. Dan hebatnya lagi, hampir semua zikir yang kita sering baca semua dirangkum dalam Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu ada semua dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita baca, di dalam sholat kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri adalah zikir. Inna anzalna zikra, kami turunkan Al-Quran itu zikir. Jadi ketika kita baca Al-Quran dalam sholat kita, maka kita sebenarnya berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu bukan cuma la ilaha illallah, subhanallah, tetapi ketika kita buka Al-Quran, kita mengaji, sebenarnya kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata ulama, zikir yang paling afdal adalah ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, sebenarnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kalau benar sholat ya, jadi kalau benar sholatku, maka kamu akan mendapatkan falahun. Kata Al-Quran, qad aflahal mu'minun, orang beriman akan mendapatkan falah ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyun, tetapi bagi orang beriman yang benar sholatnya. Jadi selalu saya katakan yang benar sholatnya. Apa falahun yang dijanjikan oleh Allah? Falahun itu adalah gabungan antara faiz dan ya, faiz dan farhah. Bahagia dalam Al-Quran namanya farhatun. Sukses dalam Al-Quran namanya faizun. Minal aidina wal faizin. Faiz artinya sukses, farhah artinya bahagia. Kata ulama, falahun itu adalah gabungan antara faizun dengan farhatun. Maka orang yang benar sholatnya akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena ada orang sukses tetapi tidak bahagia. Ada orang begitu, sukses tapi tidak bahagia. Ada mobil mewah, rumah cantik, tetapi suami bukan selingkuh. Bahagia tidak kalau begitu? Sukses tetapi tidak bahagia. Ada juga orang bahagia tetapi tidak sukses. Dia tetap ada seorang ibu, seorang kaya yang punya mobil, yang mobilnya itu dibawa pergi orang, dipinjam. Akhirnya dia di atas rumahnya di lantai 10 tidak bisa tidur. Sedikit-sedikit dia lihat ke jendela, apa datang mobilku. Tidak bahagia dia, padahal dia orang sukses. Ya. Dia lihat ke bawah, ternyata di bawah di pinggir got itu ada tukang beca yang parkir becaknya. Ini orang kaya, setiap dia tutup mata tergambar mobilnya, tidak bisa tidur. Dia lihatnya ke bawah, hebatnya orang miskin di bawah ini. Dia cuma tidur di atas becaknya, ngorok dia. Artinya dia miskin, dia tidak sukses, tetapi dia tetap bahagia. Ya, tapi tentu yang kita dapatkan adalah sukses dan bahagia. Kalau kita mau sukses dan bahagia kata Al-Quran, maka alladzina hum fi sholatihim khashi'un, perbaiki sholatmu. Jadi sebenarnya kalau kita jaga sholat, maka hidup kita akan indah di atas kehidupan dunia. Makanya wajar kalau Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah katakan alaikum bis sholat, jaga sholat. Ya, tapi itu kan Ustaz kalau benar sholat. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana agar supaya sholat kita benar. Nah,
Ini yang saya janjikan kemarin di sebelah, yang tentang ini tidak lama ini, ya sampai saya terlalu lama ceramah. Kita persingkat. Bagaimana agar supaya sholat kita itu benar? Karena yang tadi jaminan itu bagi sholat kita benar. Nah pertanyaannya kemudian, apakah ketika kita sholat selama ini apakah sudah benar sholat kita?